Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kita kembali dalam pelajaran tematik tema 3A subtema 4. Pada subtema 4 ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pada video kali ini kita akan membahas pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 ini kita akan membahas tentang yang pertama, mencari arti kata-kata sulit yang ada dalam sebuah teks. Kedua, membuat kerajinan mozaik. Ketiga, menyelesaikan soal pembagian. Selain pada manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuhan juga ada yang dipelihara oleh manusia. Tumbuhan peliharaan harus kita rawat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tumbuhan banyak manfaatnya bagi manusia. Yang pastinya, tumbuhan bermanfaat bagi manusia adalah untuk membantu pernafasan manusia, karena tumbuhan dapat menghasilkan oksigen dari hasil fotosintesis. Tumbuhan juga dapat menjadi bahan sandang bagi manusia. Maksudnya adalah tumbuhan dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat pakaian manusia. Contohnya adalah kapas. Kapas dipintal nanti bisa menjadi benang. Lalu akan disusun lagi akan bisa menjadi helaian kain dan dibuat pakaian untuk manusia. Tumbuhan juga dapat untuk memenuhi bahan pangan manusia. Bahan pangan maksudnya adalah sebagai bahan makanan untuk manusia. Apa aja tumbuhan yang dimakan oleh manusia? Yang setiap hari tumbuhan yang pasti kita makan adalah padi. Padi sudah kering, ditumbuk akan menjadi beras, dimasak akan menjadi nasi yang kita makan setiap hari. Tumbuhan juga dapat sebagai bahan papan bagi manusia. Maksudnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk tempat tinggal manusia. Contohnya pohon jati. Pohon jati itu pohon yang sangat kokoh. Batangnya bisa diambil untuk menjadi papan yang akan dijadikan sebagai dinding sebuah pondok. Atau pohon kelapa. Atau pohon yang lainnya yang kokoh yang bisa dijadikan sebagai tiang. Tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dengan biji dan ada juga yang dengan tunas. Tumbuhan yang berkembang biak dengan biji biasanya adalah tumbuhan yang memiliki buah yang berbiji. Contohnya mangga, rambutan, jambu, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Biji yang ditanam atau yang dirawat akan tumbuh nantinya menjadi kecambah. Kecambah nanti akan terus tumbuh menjadi pohon yang kecil, lanjut tumbuh akan menjadi pohon dewasa. Nah, tumbuhan yang dewasa ini nanti akan berbunga, kemudian berbuah, dan bijinya bisa dikembangbiakkan kembali. Selain berkembang biak dengan biji, ada juga yang berkembang biak dengan tunas. Contohnya pisang, bambu. Tumbuhan ini berkembang dari tumbuhan yang muda terus besar. Dari perkembangbiakan tumbuhan yang Ustazah jelaskan tadi, adakah anak-anak Ustazah menemukan kata-kata sulit?
Kata-kata sulit yang dapat kita temukan dari perkembangbiakan tumbuhan yang Ustazah jelaskan tadi diantaranya adalah yang pertama, kecambah. Ada yang tahu anak-anak Ustazah apa itu kecambah? Kecambah itu adalah tumbuhan muda yang baru berkembang dari biji. Yang lebih mudanya bisa kita lihat pada toge. Anak-anak Ustazah semuanya tahu dengan toge. Nah, toge itu termasuk salah satu contoh dari kecambah. Kata sulit yang kedua adalah tunas. Nah, kalau tunas ada yang tahu? Tunas itu adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh atau masih kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Semuanya tentu pernah melihat pohon pisang. Nah, anak pisang yang baru tumbuh itu, itulah yang kita sebut dengan tunas. Tumbuhan memiliki banyak manfaat sebagaimana yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Selain itu, bagian tumbuhan dapat dibuat menjadi suatu karya kerajinan. Misalnya, karya mozaik. Mozaik itu dibuat dengan menyusun dan menempelkan kepingan-kepingan kecil bahan yang membentuk gambar suatu benda. Bahan yang dapat digunakan antara lain bisa potongan daun, bisa biji-bijian, bisa potongan kertas, dan bisa juga pecahan keramik. Bisa kita lihat contoh karya seni mozaik sebagai berikut. Pada gambar kupu-kupu ini dapat kita lihat mozaik ini terbuat dari biji-bijian. Berikutnya, gambar ikan ini adalah mozaik dari potongan kertas. Kertas yang berwarna-warni kita potong-potong menjadi kecil, kemudian ditempelkan sehingga membentuk gambar seekor ikan yang sangat cantik. Nah, gambar yang terakhir ini adalah mozaik dari potongan keramik. Mozaik dari potongan keramik ini biasanya menggunakan potongan keramik yang kecil yang tidak digunakan untuk yang lainnya. Disusun rapi sehingga menjadi sangat indah. Bisa berbentuk ikan atau susunan yang sangat indah. Inspirasi untuk membuat karya mozaik ini dapat diperoleh dari mana aja. Bisa kita ambil dari gambar benda-benda yang di sekitar kita. Misalnya buah yang ada di dalam keranjang. Pada gambar ini ada 6 buah jeruk di dalam sebuah keranjang. Kemudian buah jeruk ini dipindahkan ke dalam 3 buah piring sama banyak. Berapa banyak jeruk yang ada di setiap piring? Nah, untuk menentukan hasilnya, kita perlu mengerjakannya dengan cara pembagian. Anak-anak Ustazah tentu masih ingat bahwa pembagian itu merupakan pengurangan berulang sampai habis. Kita perhatikan contoh berikut. 6 buah jeruk ini akan kita tempatkan ke dalam 3 buah piring sama banyak. Pertama, kita ambil 3 buah jeruk, kemudian kita letakkan masing-masing 1 pada setiap piring. Ambil lagi 3 buah jeruk yang masih bersisa, letakkan lagi jeruk tersebut masing-masing 1 di setiap piring. Semua jeruk sudah diambil 3 sampai habis. Ada 2 kali pengambilan jeruk sampai habis. Jadi dapat ditulis 6 dikurang 3 kurang 3 sama dengan 0. Ada berapa kali kita mengurangi dengan angka 3 sampai habis? Ada 2 kali pengurangan sampai habis.
Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun. Perhatikan contoh berikut ini. 54 dibagi 2. Pertama, kita buat terlebih dahulu bentuk cara bersusunnya. 54 dibagi 2. Perhatikan angka sebelah kiri pada 54 adalah angka 5. Kita coba cari 5 dibagi 2 berapa hasilnya? Ingat kembali perkalian 2 yang hasilnya mendekati angka 5. Berapa itu anak ustazah? Yaitu 2, sisa 1 nantinya. Nah, kita tulis angka 2 tersebut di atas. Lalu 2 ini kita kalikan lagi dengan angka 2 pembagi. 2 dikali 2 sama dengan 4. Tulis angka 4 tersebut di bawah angka 5. Karena tadi kita membagi angka 5. Kemudian kurangkan. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Lihat lagi angka pada 54 yang belum kita pakai, yaitu angka 4. Turunkan angka 4. Jadinya sekarang kita memiliki angka 14. Nah, 14 bagi 2. Berapa hasilnya? 2 kali berapa yang hasilnya 14? Yaitu 7. Tulis 7 di atas, kemudian kita kalikan lagi dengan angka 2. 7 dikali 2 sama dengan 14. Untuk hasil perkalian kita buat di bawah, hasil pembagian buat di atas. Nah, kemudian kurangkan. 14 dikurang 14 sama dengan 0. Sudah habis semua angka yang kita bagi. Maka dapat hasilnya 54 dibagi 2 sama dengan 27. Pembagian bilangan ratusan juga dapat dilakukan dengan cara yang sama. Perhatikan contoh berikut ini. 208 dibagi 8. Perhatikan angka paling kiri dari bilangan 208, yaitu angka 2. 2 dibagi 8 bisa? Tidak bisa, karena 2 lebih kecil dari 8. Maka kita ambil 20. 2 dan 0. 20 dibagi 8 berapa? Coba perkalian 8 yang mendekati 20. Yaitu 2. Nah, kita tulis hasil pembagiannya di atas 2. Kemudian kalikan dengan angka 8. 2 kali 8 sama dengan 16. Tulis angka 16 di bawah 20. Kemudian kurangkan. 20 dikurang 16 sama dengan 4. Masih ada angka yang belum kita gunakan? Masih, yaitu angka 8. Turunkan angka 8. Maka angka yang kita punya adalah 48. Nah, 48 bagi 8. Berapa? Perkalian 8 yang hasilnya 48, yaitu 6. Nah,
48 dibagi 8 sama dengan 6. Taruh 6 di atas. 6 kemudian dikalikan dengan 8 sama dengan 48. Tulis sejajar di bawah angka 48. Lalu dikurangkan, 48 dikurang 48 habis atau 0. Maka udah selesai kita membagi 208 dibagi 8. Dapat hasilnya 26. Baik anak ustazah, untuk materi pembelajaran 1 kita cukupkan demikian. Semoga anak ustazah dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.